Kok horor doanya ya? Kan doanya bagus-bagus tuh. Jadi orang tua tuh lucu, lucu dan menggemaskan yang tua-tua tuh. Udah? Jadi teman-teman semua, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu. Kawannya naik mobil, dia masuk mobil. Kawannya beli rumah, dia pindah rumah. Rumah sakit. Kawannya naik pangkat, dia naik juga tensi darahnya. Kawannya beli tanah, dia masuk dalam tanah. Tak mau kalah. Jangankan kalah, yuk ikut saya. Seria tak mau. Jangankan kalah. Seria tak mau. Tepuk sebelahnya. Kayaknya saya kenal orangnya. Gantian sebelah kiri bilang, kau tuh lah dia gitu. Balas dendam kawan. Jangankan kalah, seria tak mau. Aku kemarin bikin ini belum selesai kawannya cerita. Aku sama kak, kata dia. Wah, giliran bayar kopi pura-pura kencing semua. Kencing. Tadi bertepuk-tepuk miliar-miliar. Kalau udah ngomong proyek tender tuh berjuta-juta, berdolar-dolar. Coba bilang. 1 buta 1 bulan. Paham? Ah. Kalau tembus nih boy. Ini kalau tembus nih. Abang nih pengusaha ke penjual pembalut. Jual pempes rupanya. Jangankan kalah, seri aja nggak mau. Seri itu draw. Pepatah Melayu ya. Jadi kalau orang ngegas, dia nak ngegas gak. Dia orang cerita apa, dia tak mau kalah gak. Teman-teman tahu nggak? Berlian itu tetap berlian walaupun dalam lumpur. Mohon maaf, sorry. Ngasih contoh. Kotoran kucing tuh, titik-titik kucing tuh. Saya mau nyebut air itu enggak enak gitu ya. Dan sebut Ustaz, oh iya. Walaupun diletakkan di atas velfire, tetap namanya tai kucing. Ikan arwana lepas di banjir kemarin. Ini kan banjir kemarin lepas tuh banyak tuh. Tetap namanya arwana. Nggak berubah jadi ikan seluang. Tapi orang sana saking anunya nih, dibikin asam pedas. Nah, apalah tak sultan itu. Orang Kapuas Hulu sultan semua. Asam pedas arwana. Dapatnya pas banjir kan gitu. Rezeki dari arah tak disangka-sangka. Tapi yang lepas nangis. Banjir juga air mata. Teman-teman yang baik yang dirahmati Allah, tahu ikan gedang gedes? Tahu enggak? Yang hitam kuning, yang cuma bisa hidup di parit-parit yang tingkat asamnya tinggi. Maka dia mau dimasukkan ke dalam akuarium, tetap namanya ikan gedang gedes. Ikan sapu-sapu masuk akuarium. Jadi apa dia? Tetap sapu-sapu, cleaning service. Belum pernah saya nengok orang bikin akuarium khusus untuk hias, untuk ini ikan sapu-sapu gitu. Melihara apa bang? Ikan sapu-sapu. Mantap ikan. Tak ada, ikan sapu-sapu tuh pasti jadi pemeran pembantu cleaning service. Yang jadi artisnya arwana. Yang jadi artisnya ikan Yusa Adia, Piranha. Yang jadi artisnya Oscar. Yang jadi artisnya Diskus, ikan diskusi atau rapat terus deh. Namanya Diskus, berdiskusi. Lucu, bojo gitu. Teman-teman, sekali berlian tetap berlian. Coba bilang. Sekali berlian tetap berlian.
tepuk sebelahnya. Mudah-mudahan orang di sebelah saya ini jadi berlian dalam. Amin. Mulia, bermanfaat, dan hebat. Kenapa teman-teman saya harus sampaikan ini? Untuk mengingatkan kawan-kawan, caci maki manusia itu tidak bikin kita hina. Pujian manusia tidak bikin kita mulia. Sekali berlian tetap berlian. Kita nih diciptakan Allah, dikasih ujian, itu sebenarnya untuk naikkan derajat kita di hadapan Allah, kalau kita benar menyikapinya. Mana ada manusia tak punya masalah? Coba tanya sebelahnya, bang gitu. Ya, tepuk sebelahnya bilang, bang gitu. Tak jadilah. Nah, maksud saya tadi itu gini, bang, mau nanya gitu. Abang punya masalah enggak? Maksud saya tadi mau ngomong gitu. Tapi begitu abang kakak noleh sebelah, nengok mukanya, muka masalah. Tanya sama sebelahnya, coba tanya, bang. Kan? Dah tahu sama tahu kan? Tak usah aku tanya lah, muka kawan aku ini banyak masalah kayaknya. Coba tengok. Coba tengok ini. Ada masalah enggak kira-kira? Masalah, bos. Mana ada manusia tak punya masalah? Tapi tahu tidak teman-teman, Allah juga tetap datang hadir untuk menyelesaikan masalah kita. Maka jangan sampai salah memposisikan diri. Ya Allah, kasih saya kekuatan ya Allah, agar saya bisa menyelesaikan masalah saya. Kata Allah, sombong benar ente. Kalau saya berdoanya tidak gitu. Ya Allah, aku punya masalah. Masalah aku nih bagi aku besar ya Allah, tapi bagi engkau kecil sekali nih. Aku tak bisa menyelesaikannya ya Allah. Tolong selesaikan masalah saya ya Allah dengan cara-cara terbaik. Selesai. Begitu cara saya berdoa. Dapat amanah baru, ya kan? Ngurus Baitul Mal. Tak pernah saya belajar Baitul Mal, sekolah di mana? Waktu itu cuma ingat satu aja, Umar bin Khattab bikin Baitul Mal tanpa tamwil. Kena bully lah, bikinnya di garasi lagi. Siapa nak ngeresmikan apa? Nak datang ke sini, Sungai Raya ini masih tak ada orang. Yang lewat anjing kucing bikin Baitul Mal PMMI, tak ada pakai tamwil lagi. Kena bully orang. Macam ye gitu bahasa Pontianaknya. Kalau macam ye itu bahasa Inggrisnya macam yes gitu lah. Like yes ya gitu. Like yes. Soalnya ada Bang Moyo, beliau kan enggak terlalu paham bahasa Indonesia gitu. Ngertinya bahasa Inggris gitu. Like yes. Yes. Macam ye. Apa? Wah, ngomel orang. Saya bilang, ya Allah, aku tak minta duit susu sama dia, tak minta duit pampers sama dia, tak minta ngelahirkan istri aku, mulut nih ya Allah. Tapi saya waktu itu memutuskan, kasih dia lah. Kata mama saya, selama dia tak mukul kau bang, kata dia. Kau jalan ya terus bang, kata mama doakan. Oh udah kalimat itu tuh langsung gaspol. Jadi like yes. Macam bikin Baitul Mal. Tak ada pakai tamwil, terima kasih. Macam-macam lah omongan orang. Kena bodoh-bodohkan saya. Kau tuh bodoh benar gak? Ngapa kau cuma terima duit ampis itu langsung kau geser lagi? Kau bangunlah pondok kau seorang. Begitulah kira-kira nasihatnya waktu itu. Lagi miskin, tak berduit. Orang nengok motor saya jelek, ya kan? Mobil minjam, ceramah masuk dalam gang. Nasihat-nasihat itu terdengar benar. Coba bilang. Terdengar benar. Tapi waktu itu saya putuskan untuk tidak dengarkan. Jalan terus. Hari ini dengan izin Allah, antum tahu namanya gerakan infak beras, antum tahu Baitul Mal ada cabang di mana-mana, dengan izin Allah bertransformasi, berubah-ubah. Sampai hari ini dengan izin Allah ada itu namanya Baitul Mal Munzalan Indonesia. Berawal dari garasi kecil yang di sini. Tapi sebelum itu berawal dari sebuah kotak sepatu warna merah yang disimpan di atas lemari, pindah ke ruang tamu, geser ke garasi rumahnya Wawa, pindah ke garasi sini.
Semua permulaan teman-teman dimulai dengan hal yang kecil. Orang pengennya langsung besar, orang pengennya langsung hebat, orang pengennya langsung terkenal. Mental instan. Antum buang esnya, setan itu dibuang jadi intan. Kalau antum bisa mengeluarkan setannya, maka antum jadi pribadi instan. Antum buang ininya, dibuang. Dari pribadi instan menjadi pribadi intan. Apa yang dibuang Ustadz? Setan dibuang. Mana Ustadz? Ayatnya juga lewat tadi. Mau nengok ayatnya? Surat ke-6 ayat 112. Ini menjawab pertanyaan Mas Yoyo kemarin. Surat 6 ayat 112. Silakan buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd. Ini kata kunci. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata kuncinya zukhrufal qawli ghurura. Itulah penasihat-penasihat yang sebenarnya itu tak perlu dengarkan nasihat. Kenapa? Terdengar benar, namanya zukhrufal qaul. Nah, qadarullah saya pas pakai jas yang saya beli 50 juta itu. Berapa harga jas ini? 50 juta. 50 ribu. Kalau nanti orang-orang, maklum lah, netizen kita ini polos-polos, dipotongnya bagian itu lalu dibilang Ustaz pamer. Jadi kan video 15 detik 50 ribu. Saat saya sedang tak berduit teman-teman, disitulah banyak orang datang nasihatin. Ngurus anak yatim tuh bagus, tapi mbok yang ngurus anak sendiri juga. Ngelamarlah jadi dosen supaya bisa punya penghasilan tambahan. Dan adalah beberapa kalimat yang saya tidak usah cerita. Tapi intinya nasihat itu menasihati saya supaya jangan terlalu serius ngurusin dakwah. Kerjalah seperti orang pada umumnya. Saya tahu itu nasihat baik. Masya Allah. Santri Adiaksa Indonesia monitor Pak Acep Sintang saja mantap. Alhamdulillah ada santri bandara, ada santri Adiaksa, teman-teman kejaksaan. Barakallah Pak Acep. Kemarin ada pasukannya Pak Acep datang ke sini. Mudah-mudahan nanti Pak Acep ada waktu main-main ke Masjid Kapal Munzalah yang di Pontianak. Oke, lihat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Antum lihat. Kata-katanya Allah pakai istilah syayatinal insi. Wal jinni. Ada kata kunci lagi di situ, zukhrufal qauli.
Zuhrufal qawli ghurura. Apa teman-teman? Syayatinal insi, setan-setan berbentuk manusia dan jin. Allah di surah Al-An'am 112 ini menyebutkan manusia dulu, baru jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins. Setiap nabi dikasih Allah ujian. Nabi, pemimpin, orang-orang yang punya wewenang, punya amanah, punya jabatan, pasti ada musuhnya. Musuhnya itu syayatinal insi, setan berbentuk manusia. Apa kata orang kafir? Ya Muhammad, berhentilah berdakwah. Kita bikin MOU lah. Hari ini aku nyembah Tuhan kau, besok kau nyembah Tuhan aku. Itu loh kalimat setan. Maka disuruh jawab kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu. Tekankan lagi. Wala ana abidum ma abadtum. Sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Dikunci dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Gitu. Antum harus nikmati dong bacaan Quran tuh. Nggak paham-paham bertahun-tahun. Lah saya bilang punya waktu pakai. Yang masuk surga 24 jam, yang miskin 24 jam. Yang masuk surga 24 jam, yang masuk neraka 24 jam. Manfaatkan waktu teman-teman. Setan berbentuk manusia teman-teman jauh lebih berbahaya dibanding setan berbentuk jin. Kenapa? Karena setan berbentuk manusia dia tidak takut masuk masjid. Kalau setan berbentuk jin dengar azan lari terkentut-kentut, begitu hadis Rasulullah. Tapi setan berbentuk manusia dia ngambil kotak amal cuman. Kalau cuma kentut dalam masjid biasa. Kalau yang maling-maling kecil ngambil kotak amal. Kalau maling besar ngambil saldo masjid. Nah, dah nggak usah saya lanjutkan. Ustaz ngomong apa? Entah. Dah. Antum segera mancing-mancing. Gitulah dia bukan. Udah 6:30 dah, lewat dah waktunya. Syayatinal insi wal jinni. Apa yang dibisikkan oleh syayatinal insi wal jinni? Zuhrufal qawli ghurura. Kau janganlah kurban tahun ini, nanti anak istri kau makan apa? Sayanglah duit segitu kau belikan kurban. Kau kan bisa kurban yang ikut yang 3 juta ya. Ikut patungan ya. Tak usah gak keluar-keluar benar-benar semuanya. Agama tuh mudah, jangan dipersulit. Setan. Coba bilang. Harus lawan antum. Dia bisikkan gitu. Kan kenapa pada saat antum pergi ke mall, pada saat antum pergi ke pasar, antum ditawarkan barang yang mahal. Pak, masa Bapak pakai level yang ini, Pak? Ini cuma kelas-kelas murah, Pak. Kalau ini, Pak, mereknya sama tapi kelasnya yang tertinggi, Pak, di kelasnya. Bapak ini cocok, Pak, pakai yang premium. Hati-hati antum ngomong gitu ya. Pergi ke mall. Maksud saya teman-teman, kalau pilih mobil, pilih jam tangan, pilih motor, pilih ini, antum pilih yang terbaik, yang premium. Kenapa kurban ambil paket ekonomi gitu loh maksud saya. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ini ayatnya. Apa? Nabung. Terkumpul duit. Udah niat mau kurban nih. Dah lah beli yang kecil lah. Gak jadi. Padahal duitnya udah diangkat. Kau putarlah dulu untuk modal bisnis. Kau putarlah dulu, kata setan kan? Betul-betul dikabulkan Allah. Putar dia. Macam kucing tadi. Tahu? Medam kata orang Melayu. Do you understand? What is the meaning of medam?
Macam kucing ngejar ekoknya seorang tadi tuh. Kemarin juga lagi viral ular metok ekoknya seorang. Mati. Kok bisa? Kena bisanya sendiri. Kau putarkanlah dulu untuk bisnis. Kalimatnya tuh mantap gak? Bagus gak? Kau putarlah. Sini kata Allah, kau kuputar. Sang berputar kawan. Giliran liburan ke Singkawang, patungan nginap di hotel, makan ikan bakar, bakar ayam, mancing keributan, ada duitnya. Patungan security di komplek, ya Allah masifnya. Uang kebersihan komplek tak mau keluar. Parkir tak mau di halaman rumah seorang, parkir depan halaman rumah orang. Nah, inilah syuh namanya. Syuh. Halaman rumahnya tak mau dipakainya untuk parkir. Dia pakai parkir di halaman rumah orang. Saking baiknya. Yang di Instagram bilang kena tendangan 12 pas. Enggak 12 pas ini, sekilan. Saya nendangnya dari jarak sekilan. Pang gitu. Maka kalau udah masuk SMK nih, siapkan sabuk pengaman. Kalau enggak kuat pakai wrapping kayak di bandara tuh, yang berputar tuh. Sekalian lah diputarkan sekalian. Kalau yang enggak paham, yang enggak kuat pasti bilang, ya Allah masa kajian kayak gini. Ini kajian macam apa ini? Bilang jawabannya kajian macam-macam. Apa kajian apa? Kajian macam-macam. Ada pedas, ada manis. Semua ada bahasa Pontianak, bahasa Sunda, bahasa Medan, bahasa campur. Teman-teman, zuhrufal qaul itulah yang membuat banyak orang yang pengen berbuat baik batal melakukan kebaikan. Udahlah bang, di masjid mana duitnya? Kau kena buta-buta kan ya? Masalah kau tak selesai kalau kau ke masjid. Kau harus kerja ikhtiar. Coba tengok kalimatnya. Bagus tak? Mana selesai masalah kau tuh? Mana ada duit di masjid? Kau kena buta-buta kan ya? Tenaga kau ya habis. Balik kita dari masjid. Iya ya, betul juga ya. Dagang kau tuh jualan begini-begini. Dipisah antara dagang dengan ibadah. Itulah sekuler. Kalau kita orang muslim di masjid kita ibadah, selesai dari masjid fantashiru fil ard. Bertebaran di muka bumi. Jangan sampai gara-gara dagang tak sholat. Ada enggak orang yang tak bisa sholat gara-gara dagang? Ada enggak? Sekarang ada enggak orang-orang yang tak bisa dagang gara-gara sholat? Ada enggak? Berapa rakaat sholat tuh? Kalau ya waladdallin amin Yasin tak sampai 4 menit tuh sholatnya. Allahu Akbar. Nun. Allahu Akbar. Tak sampai 4 menit. Tapi nawarkan barang di pasar bisa berjam-jam loh. Belum nawarnya, beladen lagi. Masya Allah teman-teman, nggak fair rasanya kita, ya kan? Maka zuhrufal qaul ini saya mau kasih tahu kawan-kawan, hati-hati. Ingat di sini jual ikan segar enggak? Itulah dia. Di sini jual ikan segar. Pak, Bapak kan jualnya di sini bukan di sana. Oh iya betul juga ya. Hapus. Ingat kan? Mana slide? Ini banyak orang baru nih. Di sini jual ikan segar. Pak, Bapak kan
jualnya di sini, bukan di sana. Wih, betul juga ya. Hapus. Datang lagi ibu-ibu. Pak, selama ini saya beli sama Bapak tuh tak pernah ikannya busuk-busuk, Pak. Insangnya merah. Ya kan? Lalu ikannya tuh segar-segar. Tak usah Bapak bilang segar, Pak. Kami dah tahu dah Bapak ini lah penjual ikan segar. Betul juga, Bos. Jual ikan. Pak, namanya di pasar. Mana ada sedekah ikan? Kalau orang di pasar tuh semuanya jualan, Pak. Ada penjual, ada pembeli. Kami tahu, Pak, Bapak tuh jualan. Apa gak ditulis jual ikan? Betul juga. Tinggal ikan. Oh, Pak, kata budak kecil. Kami yang kecil-kecil gini ya, tahu kalau itu tuh ikan, bukan kepiting. Apalah Bapak tulis. Kau udah kecil macam bodohkan aku pula. Iyalah Pak, itu ikan lah namanya. Kami sekolah pun belajar tuh ikan. Ada sisik, tak mungkin gajah. Udah kecil nih ngomong. Betul juga. Hapus. Hilang. Kebanyakan ikut kata orang. Terakhir masih ada waktu. Closing. Penutup, antum buka 116. Inilah dia namanya prinsip hidup. Antum harus punya prinsip. Yang lebih bingung lagi, ayam dibilang ikan. Apa nih? Ikan ayam? Ikan ayam. Ya kan? Ikan. Semuanya ikan. Ikan ayam, ikan daging. Apa ikan tuh? Lauk rupanya. Terus ada ngomong lagi, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambal. Oh, sayur rupanya. Makanya belajar. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambal. Dia dari Pontianak kan? Tak pernah ke Jawa. Oh, orang Jawa ngasih makan gini. Cuma disodorkan ya, tak boleh dimakan kan? Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ini sambal kata dia. Makan sambal lah kawan. Sakit perut akhirnya 2-3 hari tuh. Ngapa bang sakit perut terus, ke WC terus? Kan suruh makan ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambal katanya. Nanya lah, cerdas. Dah 116. Ya buka. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Wa in tuti' tafsirnya bunyinya gini. Walau kuddira annaka ata'ta ayyuhar rasul aktsara man fil ardi minan nasi yudilluka an dinillah. Ya Rasulullah, kata Allah, seandainya engkau mentaati apa yang diomongkan sama manusia itu, maka pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Faqad jarrat sunnatullah ayyakunal haq ma'al qillah. Nah, ini antum dengar. Faqad jarrat sunnatullah an yakunal haqqa ma'al qillah. Sudah berjalan sunnahnya Allah, sunnatullah Allah, bahwasanya kebenaran itu ada bersama yang sedikit. Annal haqqa ma'al qillah. Fa aktsarun nas la yattabi'una illa dhanna alladzi la mustannida lahu.
Mereka hanya ikut-ikut pakai prasangka, pakai prediksi, pakai kira-kira. Berapa bang luas tanah tuh bang? Kira-kira kurang lebih berdepak-depak lah. Cemana percaya omongan orang kayak gitu tuh? Berapa kambing tahun ini? Kayaknya 12 lah. Bingung seorang habis itu. Kayak nyambung. Sip. Jelas. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Apa yang diikuti manusia itu? Yang diikutinya prasangka. Wa inhum illa yakhrusun. Apa artinya teman-teman? Apa artinya wa inhum illa yakhrusun? Yang mereka ikuti adalah prasangka, dan yang mereka lakukan adalah sebuah kebohongan. Fakta atau mitos? Jelas tak? Maka teman-teman yang baik, kalau antum dengar informasi, filter dulu informasinya. Kalau dengar berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Riset, telusuri, pelajari ulang, lihat betul-betul, dengar siapa yang ngomong ini, cari tahu. Kenapa? Laqad jarrat sunnatullah ayyakunal haqqo ma'al qillah. Ternyata sunnatullah itu berjalan, memang yang berlaku hak atau melakukan kebenaran itu jumlahnya sedikit. Yang ikhlas sedikit, yang jujur sedikit, yang tulus lillahi ta'ala sedikit, yang modus banyak sekali. Yang bangun subuh sedikit, yang tidak tidur habis subuh sedikit, tidak tidur habis subuh. Bentar lagi ada makanan. Banyak makanan di luar. Semoga apa yang kita makan jadi energi untuk orang masuk. Dah ada, saya tutup Al-Qur'annya dah. Yang mereka lakukan, kata Allah, hanya mengikuti prasangka. Maka kalau antum mau lihat kebenaran Islam, jangan lihat orang Islam. Kalau antum mau lihat kebenaran Islam, lihatlah kitab suci Al-Quran. Qurannya bilang apa? Ini tidak pernah dirubah teman-teman, dan tidak pernah salah. Janganlah jadi orang awam terus. Masa dari lahir sampai mati jadi orang awam? Kalau Mbah Maimun tuh bilang dirinya orang awam tuh bentuk kerendahan hatinya, ketawaduannya. Siapa yang berani bilang Mbah Maimun tuh orang awam? Orang pintar, ilmunya luar biasa. Tapi Mbah Maimun mengatakan, saya ini orang awam. Karena pembandingnya Imam Syafi'i, pembandingnya Imam Abu Hanifah, dibanding dengan guru-guru imam-imam itu, ya jelas beliau mengaku dirinya orang awam. Tapi teman-teman, keilmuannya siapa yang meragukan? Jadi kawan-kawan, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kalau mau tahu prinsip hidup, lihat apa yang Allah firmankan. Itulah kenapa di SMK kita bahas satu ayat, Quran surat sekian, ayat sekian. Teman-teman tengok apa yang Allah firmankan. Coba jujur, tadi banyak enggak ayat-ayat yang kita selama ini enggak paham? Ya, cuma lewat-lewat gitu ya kan? Nah, setelah dijelaskan, ditunjukkan contoh sehari-harinya, jadi nyambung enggak? Berarti realistis enggak Quran itu?
Nah sekarang pertanyaannya siapa yang salah? Quran yang tidak mau dekat-dekat sama kita atau kita yang tidak mau dekat-dekat sama Quran? Nah, perlu tidak dekat-dekat sama Quran? Orang tanya, Ustaz tuh pakai kitab apa? Loh kok pakai kitab apa? Kitabullah lah. Pakai kitab apa lagi? Kalau pakai ayat Quran ya tidak bisa meyakinkan antum, mau pakai apa lagi? Saya jelaskannya. Ente percaya Quran? Enggak. Oh, udahlah, case close lah. Kita ngomong lain ya, ngomong durian ya. Tak percaya Quran, macam mana? Abang percaya Quran? Enggak terlalu sih. Nah, adalah tak usah ngomong. Nah, kita ngomong kelepon ya. Nah, ngomong dokok-dokok, ngomong ongol-ongol. Ngapain ngomong Quran sama orang yang tak percaya? Maka saya bilang, saya tidak cari fans di SMK ini. Abang datang ahlan wasalan, balik pun tidak apa-apa. Satu orang pun duduk depan saya tetap ngajar. Dari 2012 dengan izin Allah saya duduk di sini. Saya tidak minta-minta abang-abang kakak datang. Sangat realistis Quran ini. Betul-betul. Kalau tinju tuh uppercut gitu, langsung kena ke ulu hati gitu. Ngerti istilah itu ya? Kalau dulu berkelahi itu, kau kalau bertinju tuh tengok ulu hati. Sesak napas kawan tuh. Bengek. Kalau darurat tendang yang bawah katanya. Kalau darurat tendang ya, itu pingsan kawan. Dah dapat sesuatu hari ini? Apa? Apa hari ini? Lapang dada. Sip. Lagi ulang. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezekinya sedikit. Mudah-mudahan hati kita dilapangkan dadanya oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita lapang, rezeki kita juga lapang. Mudah-mudahan hati kita lapang, rezekinya datang. Teman-teman semua, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit hati lapang rezeki datang, hati sempit rezekinya sedikit. Supaya lapang hatinya MSQ. Apa? MSQ. Apa MSQ? Datang ke masjid, belajar di waktu subuh, bangun subuh, wake up early, dan belajar Quran. Jadi teman-teman, forum SMK ini saya berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan bisa sesuai dengan doa dan harapan kita. Belajar di tempat terbaik. Mana? Di masjid. Belajar di waktu terbaik, subuh. Belajar konten terbaik, yaitu Quran. MSQ, masjid, subuh, Quran. Belajarnya di masjid. Waktunya waktu subuh terbaik. Yang sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnahnya begitu, apalagi sholat wajibnya. Dan yang dipelajari materinya materi terbaik. Apa itu? Al-Quranul Karim. MSQ. Itu kenapa subuh? Kenapa di absen? Kenapa dipaksa tanda kutip? Mudah-mudahan kita semuanya jadi berlian dalam kehidupan. Jadi berlian kehidupan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Buat yang sedang sakit, semoga diangkat Allah penyakitnya. Buat yang sedang isoman, semoga segera pulih, segera sehat. Titip doa juga ya, titip doa buat saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, Wawa, bunda, mama saya, ibu yang di Lampung, Wawa yang di Pontianak, doakan semoga kami semuanya selalu sehat dan disehatkan Allah. Doa yang sama untuk abang kakak semuanya, semoga yang sedang sempit dilapangkan, yang sedang susah dimudahkan, yang sedang sedih dibahagiakan, yang sedang beraktivitas, semoga aktivitas hari ini dilancarkan Allah.
dimudahkan Allah, dikasih rezeki yang banyak, diberkahi Allah. Semua perjalanan yang sedang dalam perjalanan dilancarkan Allah, dan semua hajat niat baik dikabulkan Allah dengan cara-cara terbaik. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Makasih banyak abang kakak semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan, jaga aktivitas ya. Minta perlindungan sama Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah dalam perlindungan yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Buat yang beraktivitas hari ini, selamat beraktivitas. Semoga Allah mudahkan, Allah ridhoi, Allah berkahi, dan Allah lancarkan. Jazakumullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok insyaallah kita akan sambung lagi, belajar lagi, kita lihat lagi ayat-ayat apa yang akan lewat untuk kita tadaburi dan kita pelajari sama-sama. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Teman-teman di luar sudah ada energi untuk beramal soleh. Yes. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.